Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tepuk tangan. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa alat peraga tangan seperti satu tetapi tiga, yaitu tangan yang selalu bertepuk tangan. Ada sikap tangan yang bermacam-macam. Sikap tangan yang selalu terbuka akan rahmat Tuhan. Sikap tangan yang selalu siap memberi. Sikap tangan yang selalu menggenggam semuanya ingin dimilikinya. Dan sikap-sikap tangan ini mempengaruhi karakter orangnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bersamaan hari ini dengan perayaan saudara kita kaum muslim, Isra Mi'raj. Injil hari ini bicara tentang lepas bebas. Ada anak muda yang bergaya, dia seakan-akan sudah merasa sempurna dan pura-pura bertanya pada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku sempurna?" Yesus melihat anak muda itu dengan penuh semangat. Maka Yesus menjawab, "Kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Engkau harus melaksanakan perintah-perintah Musa. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, hormatilah bapak ibumu." 10 perintah Allah dan perintah-perintah Musa. Anak muda itu mengatakan, "Semua itu sudah saya lakukan sejak masa muda saya. Kurang apa lagi?" Nah, Yesus merasa kasihan pada anak muda itu karena orang itu kaya raya. Maka Yesus mengatakan, "Hanya satu kekuranganmu. Pulanglah, jualah seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan setelah itu datang kepadaku, ikutlah aku." Maka sedih sekali anak muda itu, orang kaya itu. Dia mempunyai harta yang banyak, maka dia tidak mungkin menjual semuanya, dibagi-bagikan pada orang lain. Hatinya melekat pada hartanya itu karena banyak. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Lalu Yesus mengulang, "Susah sekali orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah." Tentu gempar para murid yang mendengar ajaran itu, karena mereka sudah terbiasa dengan ajaran orang yang kaya, berlimpah, berkedudukan adalah yang diberkati Tuhan. Sementara orang yang tidak mampu, orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang tentu saja ada kesalahan, dosanya. Itu ajaran perjanjian lama. Dan perjanjian baru yang didatangkan, disempurnakan oleh Yesus ini mengatakan justru orang kaya harus menjual segalanya, memberikan pada orang miskin, dan ikut aku menjadi miskin. Lalu para murid protes, "Kalau begitu, dengan demikian susahnya masuk kerajaan, siapa yang bisa masuk kerajaan Allah?" Yesus mengatakan, "Bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada satupun yang tidak mungkin." Nah, itu jawaban Yesus, bahwa bagi Allah segalanya mungkin. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat, mengamati anak kecil. Itu lucu kalau anak kecil ya, baru lucu-lucunya. Memang anak kecil ini digambarkan oleh Yesus sebagai kepolosan, ketulusan, gambaran orang yang selalu menunjukkan kejujuran. Tetapi mungkin kalau dari tahap-tahap psikologi, tahap di mana anak kecil ini tangannya selalu memegang untuk diri sendiri,
Apapun yang dia pegang, dia makan. Entah itu tanah, batu. Bahkan saya pernah melihat anak kecil memegang pisau, kemudian diarahkan ke mukanya sendiri. Tentu orang tuanya langsung cepat-cepat meminta dengan paksa pisau itu yang membahagiakan. Maka anak-anak selalu dijauhkan dari bahaya seperti itu karena belum tahu. Misalnya ada wajan panas, kalau dia di dekat situ dipegang saja dan setelah itu baru teriak-teriak kesakitan, nangis. Nah, semuanya ingin tangannya membekap untuk diri sendiri. Bahkan nanti kalau sudah besar sedikit, dia punya 5, 10 mainan. Temannya tidak punya. Kalau temannya mau pinjam, dia pun tidak boleh, nangis. Dia mainan A, tetapi temannya mainan B yang tidak pernah dia pakai. Tetapi ketika dipinjam temannya, dia akan nangis dan tidak boleh karena semua seakan-akan harus dimilikinya. Itu saudara-saudari yang terkasih. Kelekatan kepada barang, kelekatan kepada apa yang dicintai, yang disukai, kelekatan kepada apa yang sudah menjadi semacam pemenuhan kebutuhannya dan tidak bisa dilepas lagi, tidak bisa lepas bebas. Padahal saudara-saudari, kita pengikut Kristus diharapkan lepas bebas, diharapkan memberikan segala sesuatu itu untuk orang-orang di sekitar kita, kalau memang orang-orang di sekitar kita membutuhkan, dan kita bisa berbagi di situ. Dalam masa-masa mendekati masa Prapaskah, kita juga bisa belajar mati raga. Karena 3 poin masa Prapaskah yang harus kita geluti adalah doa, mati raga, dan derma. Maka saudara-saudari yang terkasih, disinilah kesempatan belajar untuk membuka tangan, melepaskan apa yang kita miliki, dan kemudian berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.